Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of a nation. So Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, yes, He did. So take me as you find me now. So take me as you find me. All my fears and failures, I feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. We surrender all we are. So Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. And shine your light, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light now, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. The Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty, yes, He is. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. The Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shalom Day United, apa kabar kalian? Senang banget kita bisa ketemu lagi di minggu ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, aku undang kalian semua untuk buka Alkitab kita karena aku akan bacain ayat kita. Dari Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, karena kami masih bisa beribadah Tuhan walaupun hanya lewat online. Tetapi kiranya Tuhan yang berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Pararam pam pam, pararam pam pam, pararam. Kita naikkan pujian ini lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Pararam pam pam, pararam pam pam, pararam. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, mengiring kami Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa dalam hidup kami, tidak ada habis-habisnya Tuhan. Kami bawa pujian kami Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Yes. Sama kita katakan. Membimbingmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama
ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, berjalan untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk Shalom Sobat Ignited yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersama-sama akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan serta kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap merasakan kasih karunia Tuhan hingga pada saat ini. Bapa yang baik, ampuni kami atas setiap salah dan dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Tuhan Yesus, kami akan membaca Alkitab. Tolong kuduskan, sucikan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu yang akan kami baca di dalam Alkitab pada saat ini. Teristimewa kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia terhadap Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sobat Ignited yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sobat Ignited yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini pada kita mau berbicara tentang kebaikan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kebaikan Tuhan. Setiap orang pasti memiliki pengalaman hidup beraneka ragam, mulai dari yang menyenangkan, yang indah, yang manis, sampai kepada hal-hal yang tidak menyenangkan, yang pahit, yang getir, juga hal-hal yang menyakitkan. Banyak kita yang dihadapkan dengan hal-hal yang tidak mengenakan, dan saat itu cenderung respon kita negatif. Respon seperti apa? Yaitu kecewa, putus asa, marah, mengeluh, bersungut-sungut. Dan tanpa kita sadari bahwa hal-hal seperti itu justru menjadi penghalang utama untuk kita berjalan dalam tujuan Tuhan bagi kehidupan kita. Kehidupan kita di dunia ini bukan kebetulan, tetapi kehidupan kita di dunia ini sudah direncanakan oleh Tuhan dan punya tujuan. Padahal ada kalanya juga Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang menurut kita tidak mengenakan, peristiwa-peristiwa yang menurut kita
buruk dan membuat kita menjadi tidak sejahtera. Melalui peristiwa-peristiwa itu, kita harus belajar melihat bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk kita dibentuk lebih baik lagi. Melalui peristiwa-peristiwa yang tidak enak atau buruk bagi kita, tanpa kita sadari, kita dimurnikan kembali oleh Tuhan. Di situ kita melihat bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita melihat bahwa Allah adalah prioritas kita yang utama dalam kehidupan kita. Tidak ada satu hal pun terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Kita melihat bahwa kehidupan yang datang silih berganti, suka maupun duka, tantangan maupun sukacita, itu hadir di tengah kehidupan kita step by step. Itu bukan satu hal yang tidak punya tujuan, yang hanya asal terjadi. Tetapi itu semua terjadi atas perkenan dari Tuhan. Dan Tuhan senantiasa hadir di setiap kondisi dan setiap situasi yang kita alami dan jalani dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sobat Dignited yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penting untuk kita belajar memahami cara Tuhan bekerja. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang itu bebas dari masalah. Tidak. Justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah bagi kita. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin mendekat kepada Tuhan dan belajar bergantung sepenuhnya kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan kita. Jika masalah, ujian, penderitaan itu datang silih berganti, itu datang seizin dengan Tuhan atau seizin Tuhan. Hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebaliknya, jika segala sesuatunya berjalan dengan baik, mulus, seringkali membuat kita terlena. Dan iman kita pun tidak bekerja secara maksimal. Setiap sukacita, setiap hal-hal yang tidak ada tantangannya, itu setiap saat kita alami tanpa ada hambatan, tantangan sedikit pun, maka kita seringkali melihat bahwa kita akan mudah lupa untuk berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena mungkin saat itu kita tidak menghadapi tantangan atau rintangan. Tetapi ketika tantangan dan rintangan itu datang silih berganti bersama dengan sukacita yang kita alami dan rasakan sebagai berkat dari Tuhan, maka kita melihat bahwa disitulah kebaikan Tuhan begitu nyata untuk membuat kita bersama-sama menaruh pengharapan yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan lebih hebat lagi. Kita tidak melupakan kasih Tuhan, walaupun di dalam kondisi yang mungkin bagi kita tidak baik atau tidak enak. Namun disitulah terkadang kita melihat bahwa Tuhan pakai kondisi, situasi yang tidak mengenakan bagi kita untuk membentuk kita lebih hebat lagi. Sobat Dignited yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama dalam kehidupan ini harus bisa melihat apa? Segala sesuatu termasuk siapa? Segala sesuatu termasuk apa?
segala sesuatu, termasuk keadaan baik atau tidak, baik atau buruk, termasuk sehat atau kita saat sakit, atau saat sukacita itu datang, atau saat sukacita ataupun duka cita itu datang silih berganti, atau segala sesuatu termasuk orang yang percaya dan tidak percaya. Apapun Tuhan bisa gunakan untuk datangkan kebaikan. Jadi tidak melulu hal yang Tuhan gunakan hal-hal yang baik-baik saja untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi hal-hal yang mungkin bagi kita tidak enak atau kondisi yang seperti saya ungkapkan tadi tidak membuat kita nyaman, sangat tidak enak. Disitulah kita jarang melihat bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan dalam situasi dan kondisi seperti itu. Kalau Tuhan bisa memakai orang yang tidak menyembah Dia, bagaimana Tuhan mungkin atau bagaimana mungkin Tuhan tidak memakai saya dan Sobat Ignited yang menyembah Tuhan? Atau jangan-jangan saya dan Sobat Ignited yang menyembah Tuhan tidak bersedia dipakai Tuhan untuk rencana-rencana Tuhan yang mulia. Allah bisa memakai siapa saja, termasuk Tuhan memakai saya dan Sobat Ignited untuk rencana-rencana yang agung dan mulia. Kita harusnya malu kalau kita tidak tergerak untuk pekerjaan-pekerjaan mulia bagi Tuhan. Harusnya kita rasa gelisah dan tidak nyaman jika orang yang tidak percaya pada Tuhan mau melakukan segala kebaikan atau pekerjaan Tuhan. Namun, kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, tidak mau dipakai oleh Tuhan. Kita tidak pernah kebetulan terlahir di dunia ini. Saya dan Sobat Ignited, kehadiran kita bersama di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam rencana Allah. Tidak pernah kebetulan kita menyandang status tertentu, atau tidak kebetulan kita memiliki profesi tertentu sekarang ini. Tidak pernah terlambat untuk kita melakukan suatu pekerjaan yang bagi Tuhan itu baik. Tuhan bisa menggunakan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita sudah melihat di dalam Roma pasal 8 ayat ke-28 tadi. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Kita melihat di sini, apakah saya atau saudara, kita melihat diri kita sebagai alat Tuhan untuk dipakai Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera. Pertanyaannya sekarang, maukah kita dipakai Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera? Setiap saat kita perlu melihat diri kita. Apakah kita mau menyerahkan diri kita seutuhnya untuk dipakai Tuhan dalam mendatangkan damai sejahtera? Apakah saya dan saudara yang mengaku dengan mulut dan lidah dan lutut yang bertelut, yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup,
Apakah kita sudah memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan dalam segala situasi? Jangan katakan, Tuhan, saya tidak mau dipakai Tuhan kalau situasi sulit. Saya hanya mau dipakai Tuhan dalam situasi yang baik. Jangan kita katakan seperti itu. Apapun situasinya, apapun kondisinya, saat kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, izinkanlah Tuhan untuk memakai kita, membentuk kita di dalam setiap kondisi, setiap situasi yang kita alami. Baik tidak baik keadaannya, harus kita terima. Dan kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat kita mengalami kesusahan. Namun Tuhan menolong kita, menopang kita, bahkan memeluk kita lebih erat lagi untuk kita boleh tetap merasakan kasih Tuhan di tengah kesulitan hidup. Sobat Dignited yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah membuat pekerjaan besar supaya saya dan Sobat Dignited itu ditebus. Apa pekerjaan besar Tuhan? Yaitu melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita semua yang mengaku percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ditebus oleh Dia dengan darahnya yang mahal. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak Tuhan yang telah ditebus untuk melakukan segala pekerjaan dan rencana Tuhan yang mulia di dunia ini. Mari kita bergerak, mari menjadi alat untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Menjadi saluran berkat supaya orang lain merasakan mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan melalui uluran tangan kasih kita, melalui uluran kebaikan kasih kita yang telah kita terima dari Tuhan kepada kita salurkan menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Sehingga kita bersama-sama berpegangan tangan, erat dalam kesatuan, saling mendoakan, bersama-sama merasakan bahwa dalam situasi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam situasi apapun Tuhan mendatangkan kebaikannya bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ibadah yang benar bukan sekedar menjalankan ritual keagamaan, melainkan bagaimana merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, berdiam di hadiratnya, bersekutu dan menjalani relasi yang intim dengan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Mari kita bersama-sama tetap berserah kepada Tuhan. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan dan tidak gampang. Tapi kita memiliki Tuhan yang selalu membela kita serta memberikan yang terbaik kepada kita. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu berkunjung ke dalam hidup kita sebagai umat tebusannya. Dan Dia berjanji, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Marilah, Sobat Dignited yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama melihat bahwa dalam segala sesuatu Tuhan bekerja dan Dia mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan.
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kehadiran kita di dunia ini tidak kebetulan. Kehadiran kita di dunia ini sudah ditentukan dalam karya rencana Allah yang begitu mulia bagi saudara dan saya. Marilah kita bersama-sama menjadi berkat bagi sesama. Kita sudah menerima berkat dari Tuhan. Marilah berkat dari Tuhan yang kita terima bersama dengan keluarga kita berikan kepada sesama kita yang membutuhkan. Dengan demikian, kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan sia-sia, tetapi itu boleh berbuah dan menghadirkan sukacita yang besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih di dalam setiap situasi, setiap kondisi, Tuhan hadir bersama dengan kami, menemani kami, bahkan menopang kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengucap syukur atas segala pemberian Tuhan di dalam setiap kehidupan yang boleh kami alami dan jalani bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, bersama dengan orang-orang yang Tuhan percayakan hadir di dunia ini bersama dengan kami, bahkan bersama dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih Allah, Engkau sungguh baik bagi kami. Tolong sertai berkati sobat di Ignited dalam setiap kehidupan masa muda mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dalam studi mereka, dalam setiap apa yang mereka lakukan. Kiranya semua kami boleh rasakan di dalam iman pengharapan kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau berkati kami. Engkau berkati orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau. Kiranya melalui kami semua, kami boleh menghadirkan damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Tuhan untuk orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ampuni kami atas setiap salah dan dosa kami Tuhan, dan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Ignited yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Marilah kita tundukkan kepala, kita terima berkat-Nya yang kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. I was running wild, fell in love with the chase. I've been up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied. Putting on a smile, I was keeping it fake, but there's no imitating what I found in your grace. All the things I left behind are shadows, now I've seen the light. In my head, in my soul, with my heart, my all, I know that I know, oh, never have I ever found a love so good, and never have I ever
You've got me looking forward, never turning my gaze. Forever got us, you and I, together till the end of time.